Yo guys, jadi buat kalian yang belum tahu, Lost Scaling itu simpelnya semacam software berupa aplikasi yang bisa kalian download di Steam, yang fungsinya nambah FPS kalian waktu main game. Gimana, menarik? Perumpamaannya tuh kayak DLSS di Nvidia atau FSR di AMD. Jadi cara kerjanya tuh kayak gini. Katakan biasanya monitor kita tuh cuma bisa nampilin 2 frame doang waktu main game. Dalam 1 detik, frame 1 langsung gerak ke frame 2. Nah sekarang dengan ada yang lossless scaling ini, frame yang awalnya cuma 2 bisa jadi 3 hasil generate AI, yang hasilnya pasti diharapkan bisa bikin FPS kita naik dan feel main game kita lebih mulus. Jadi yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, jadi ini dia lossless scaling yang bisa kalian download di Steam. Kalian tinggal search saja lossless scaling seperti ini. Kalian bisa langsung dapatkan aplikasinya dengan 65.000. Apakah ini murah atau mahal? Ya, terserah kalian. Tapi kalau dari yang sekilas bisa kita dapatkan mungkin cukup worth it ya. Karena kan kalau dibandingkan dengan kita harus mengupgrade PC kita, entah itu di CPU atau di GPU-nya, mungkin ini masih tergolong lebih murah. Dan ya mungkin kalau akan ada semacam hal-hal yang kurang optimal atau kurang bagus ya mungkin bisa kita wajarkan ya, karena ya toh juga ini pun software dan sebenarnya semacam mengadakan DLSS atau FSR yang sebenarnya kita tidak punya menjadi punya seperti itu hanya dengan 65.000. Nih kalau kita lihat videonya di sini penjelasannya sama kayak yang aku jelaskan di awal ya kan. Kalian yang awalnya 36 fps bisa jadi 65, jadi 60-an, kalau bisa 2 kali lipat gitu dapatnya. Nih ada banyak macam apa namanya nih, gambar, pilihan gambar buat nge-upscale kalian mau tipe gambarnya seperti apa kayak gitu. Terus nih tampilannya di sini nanti kita akan coba bareng-bareng. Oke, menarik ya kan? Jadi langsung aja kita akan coba bareng-bareng. Aku udah selesai download dan yuk langsung aja. Ya oke, jadi ini sekalian gua syuting pakai kamera HP gua dari luar monitor gitu kan, supaya kita tuh bisa ngelihat real time hasilnya seperti apa, karena gua ingin jujur di sini memberikan review yang jujur, apakah beneran worth it kita beli dengan harga 65.000. Jadi kalian yang sebelumnya udah tahu loss scaling itu seperti apa dan ingin mencoba membeli loss scaling itu dengan ya mungkin 65.000 bukan harga yang murah juga. Jadi kalian dengan video ini bisa menimbang-nimbang gitu, apakah worth it, apakah layak untuk dibeli atau tidak ya. Jadi ini gue udah buka Minecraft di sini dan pertama kita setting dulu proses scalingnya. Jadi di sini tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi ini di type ini, kalau kalian bisa lihat, nanti gue zoom di type yang ini. Gue saranin sih yang paling atas ya, karena ini yang paling baru. Dan untuk mode mending fix aja. Fix, sekarang kalau adaptif itu loncat-loncat, jadi gimana ya? Nanti ngaruh ke yang bawahnya. Jadi kayak yang bawahnya itu adalah berapa kali FPS yang ingin kita upgrade, yang ingin kita tambahkan. Bisa 2 kali atau 3 kali, dan kalian kita bisa tulis sendiri. Tapi disclaimer, semakin tinggi itu semakin motion blur-nya gitu. Kayak semacam motion blur semakin kerasa. Delay-nya akan semakin kerasa, semakin mengganggu, dan pastinya udah nggak playable lagi. Nanti akan gua kasih lihat maksimal ya, maksimal antara 2 atau 3 itu aja. Karena kalau satu ya ngapain gitu, kalau nggak nambah juga FPS-nya kan. Jadi mending maksimal sih 2 kalau adaptif ini. Nah, jadi targetnya itu 10 kali dan akan ganti-ganti gitu. Itu sangat nggak akan enak. Jadi langsung aja kita ganti ke fix ini, dan untuk scaling yang di sebelah sini, ini terserah kalian, bisa pakai LS1 atau FSR. Jadi kalau FSR itu tampilan gambar yang dihasilkan menyerupai kalau kalian pakai chipset AMD gitu. Jadi maksudnya, jadi kalau LS1 itu ini nggak tahu ya, mungkin lebih dioptimalkan gitu. Mode di sini udah auto dan aspek rasionya juga ya, aspek rasio. Jadi menyesuaikan aspek rasio kita. Dan untuk di sini capture ini kalian ganti aja ke 0. Dan di sini maksimum frame latency awalnya 3, kalian ganti aja ke 1 di sini. Kita coba seperti ini dulu. Kalian bisa ikutin, coba-coba dulu kalian ikutin. Kalau nggak kompatibel atau masih aneh, kalian bisa sesuaiin. Oh ya, untuk flow scale di sini tulisannya sih seperti ini ya. Kalau kalian itu menjalankan gamenya di 1080 pixel, kalian nggak perlu ubah. Kalian mainnya di 2K, kalian kurangin ke 75, dan kalau 4K baru kalian ke 50 gitu. Jadi langsung aja. Caranya adalah kalian pastikan kalian sudah buka Minecraft-nya terlebih dahulu di sini, dan kalian waktu kalian masuk ke sini, masuk ke tampilannya ini, kalian pencet skill yang ada di sini. Ini kalian pencet skill, dan saat hitungan 5 4 3 2 1 ini kalian langsung pindah ke
Minecraft dan lihat, lek, ada seperti itu, ada kayak kedipan kayak gitu. Itu tandanya sudah aktif dan kita bisa langsung aja masuk ke world kita. Ya oke, di sini gue udah masuk ke world Minecraft-nya. Ini sorry ya, kalau sebelumnya lost scaling-nya gue offin dulu supaya ngerender world-nya jadi lebih cepet gitu. Karena kalau enggak akan lama dan malah nge-lag gitu. Gue nggak tahu ini cuma terjadi di laptop gue apa enggak, tapi itu yang gue rasain gitu. Jadi kalau udah lancar kayak gini, udah mulai enak. Yang sebelumnya gua dapat di sini sekitar 30 sampai 40-an FPS. Kok gua pakai shaders nge-reviewnya karena kalau enggak gua udah dapat 100 FPS, bahkan lebih sebenarnya di Minecraft ini. Dan kenapa kok cuma 100? Karena monitor gua ini cuma support 100 Hz doang gitu. Jadinya gua limit di 100 FPS doang. Nah, jadi kalau dengan shaders ini apalagi dengan sambil gua rekam ini juga pakai FPS buat suaranya, ya makin berat kan. Jadi gua cuma dapat 40, 30 sampai 40 karena biasanya pun 40 sampai 50 gitu. Jadi, oke kalau udah kayak gini, buka kembali pulse scaling-nya. Settingannya masih sama seperti yang di awal, 54321. Kita pindah dan kita tunggu kedip. Look, oke sudah muncul. Ini gue bisa zoom ya. Ntar gue angkat HP gue. Nih, gue lihat. Nih. Jadi, yang di sisi kiri itu adalah FPS yang sebelumnya kita dapatkan, FPS asli yang sebenarnya kita dapatkan, dan yang sisi kanan itu adalah FPS hasil proses scalingnya. Jadi nggak sampai 2 kali lipat, tapi sekitar berapa? 1,5. Kalau misalnya kita lihat tuh harusnya gua cuma dapat sekitar 50-an FPS. Sekarang FPS yang tampil monitor gua itu adalah sekitar 80-an FPS. Apakah real gitu? Berpengaruh ke experience? Kita coba bareng-bareng. Nih, sebenarnya kalau dirasa ini ya lebih lancar sih, lebih lancar. Ini gua ngerekamnya di 60 fps ya, jadi mungkin nggak akan terlalu kerasa banget perbedaannya karena udah lebih dari 60 fps ini. Sebenarnya works banget, jauh lebih lancar gitu. Kalau masalah latency nih, ada nge-lag nih. Gua nggak tahu kenapa seperti itu. Ya mungkin umum ya terjadi. Masih kita wajarkan. Tapi kalau dari latency guys, ini gimana ya? Nggak selancar yang biasanya. Kalau kalian jeli dan kalau kalian ngerasa ya, jadi gue jelasin aja. Gimana ya? Gambar yang muncul tuh sepersekian detik geraknya setelah kita menggerakkan mouse gitu. Jadi setelah kita gerakin mouse beberapa saat nih, cet, gambar itu baru akan gerak. Ini sangat amat kecil sebenarnya. Cuman tetap aja gue jelasin karena siapa tahu itu akan mengganggu experience bermain kalian. Karena kalau kalau dari gua cukup mengganggu sebenarnya. Dan kalau kita buka menu, tuh, kalau di OBS tuh nggak sama sekali nggak kelihatan. Tapi kalau di monitor tuh melihat gitu kan. Dan ya itulah efek dari lossless scalingnya. Tapi kalau dari segi FPS, yap kalian bisa lihat menambah cuy. Yang awalnya 40 jadi 80, 30 jadi 60 seperti itu. Hasilnya apakah memuaskan? Sebenarnya kalau kita lihat dari harganya yang cuma 65.000, kalau dibandingkan dengan kita nge-upgrade GPU kita, itu pasti jauh lebih murah. Jadi kalau kita perbandingan seperti itu, pasti ini sangat worth it gitu. Karena kalau ganti GPU kan pasti nggak akan murah ya kan. Bisa jutaan. Sementara kalau ini dengan 65.000 kalian bisa nambah FPS kalian gitu loh. Nah, cuman kekurangannya adalah nilai yang dihasilkan itu cukup berpengaruh ke kenyamanan bermain kita gitu, terutama gua. Kalau kalian ya nanti kalian bisa coba sendiri aja, tapi itulah yang gua rasakan gitu. Sekarang kita akan pakai settingan yang lain, settingan yang ini. Gua zoom dulu ya, gua akan coba ganti ke semisal ke 5 gitu, ke 5 kali. Gua unscale dulu dan gua scale lagi 5 4 3 2 1. Kita buat kembali dan kita tunggu teknya. Nah, ya di situ kita bisa lihat. Nah, itu dia. Kelihatan kan guys? Kelihatan kan? Kalau 5 kali, delay-nya sangat amat kerasa cuy. Nih, delay-nya tuh kerasa banget. Jadi ini makin lama delay-nya. Jadi setelah kalian gerakin mouse kalian beberapa saat gitu ya, kerasa banget baru gerak gambarnya dan gambar yang dihasilkan pun kayak gini. Apakah ini playable? Tentu tidak kawan. Jadi ya udah, mentok aja, 2 aja udah cukup. Jadi lebih enak ini. Cuman tetap delay-nya itu masih banyak ini, delay banget asli. Gitu. Jadi ya
gue ingin review aja dengan jujur nih experience yang gue dapatkan. Dan emang nggak disarankan juga kalian main game kompetitif pakai scaling ini kan, kayak semacam kalian main Valorant, PUBG dan lain sebagainya gitu. Nggak, triple A itu udah paling enak karena triple A kan biasanya 30 dan kalian nggak perlu penting-penting amat latency kan. Jadi kesimpulannya adalah worth it tetapi tidak wajib kalian coba, gitu aja deh. Jadi sekian video gua pada kali ini, dan ya terima kasih buat yang sudah menonton. Dan kalau ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Thank you for watching and goodbye.